Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kemenak Magetan. Saya Febrianti sebagai host acara kali ini. Senang sekali bisa memandu acara ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Handrian Romadoni, seorang penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Mauspati. Selamat datang di podcast Kemenak, Mas Handrian. Ya, terima kasih Mbak Febri sudah mengundang saya dalam acara podcast Kemenak Magetan. Mas Handrian, saya dulu itu sering melihat pantomim di televisi. Ini nanti materi yang akan disampaikan yaitu penyuluhan agama melalui seni pantomim. Sebenarnya pantomim itu apa sih? Jadi pantomim itu adalah seni pertunjukan yang mengedepankan gerak tubuh dan ekspresi wajah tanpa bersuara, tanpa menggunakan benda apapun. Jadi menceritakan suatu cerita itu tanpa bersuara dan tanpa benda apapun. Jadi penonton juga tahu apa itu gerak tubuhnya maupun ekspresinya itu tersampaikan. Jadi seperti itu, Mbak Febri. Oke, jujur ya Pak, ini saya itu baru mendengar pantomim untuk penyuluhan Islam. Itu agak aneh dan unik banget sih. Biasanya kan pantomim itu menggunakan baju biasanya lorek-lorek, pakai make up itu. Betul. Muka di make upin kayak gitu. Ini kok bisa terpikir dijadikan media dakwah, ini bagaimana Pak Handrian, Mas Handrian? Ya, terima kasih. Sangat bagus sekali. Jadi pantomim itu memang kebanyakan ditunjukkan kepada jenaka atau komedi. Oh, yang lucu ya, gitu ya? Lucu-lucu gitu. Nah, karena kenapa kalau untuk dakwah kok bisa disampaikan melalui seni pantomim? Jadi seperti ini, dakwah itu sebetulnya mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak ada ketentuan harus berceramah, monoton, mendengarkan, pakai dengan suara yang lantang. Nah, jadi kami mengambil itu konsep dakwah melalui pantomim itu agar jamaah atau penonton atau anak-anak yang khususnya pada kali ini itu fokus. Jadi ya untuk masuk ke dalam isi materi itu lebih masuk daripada kita berceramah melalui suara yang terus atau ceramah yang monoton. Jadi anak-anak itu cenderung bosan. Jadi saya mengambil langkah untuk seni pantomim itu supaya anak-anak bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Jadi seperti itu, Mbak Febri. Oke, sejak kapan Islam itu akrab dengan gerakan tubuh? Ya, jadi Rasulullah itu pernah atau sering banget berdakwah itu melalui gerak tubuh. Ya, seperti itu. Oh ya, contohnya seperti apa, Mas? Mungkin kita pernah dengar atau pernah mengingat-ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa anak yatim itu akan di surga bersama Rasulullah seperti ini, menunjukkan dua jari, yaitu dekatnya sama seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi Rasulullah pun juga sudah mengajarkan tentang gerak tubuh. Makanya setiap dakwah Rasulullah juga ada gerak tubuhnya seperti ini tadi. Rasulullah itu bersabda kalau anak yatim itu nanti akan di surga bersama Rasulullah seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekatnya Rasulullah dengan anak yatim. Jadi sejak dulu sudah ada dakwah melalui gerak tubuh. Jadi seperti itu, Mbak Febri. Wah, benar juga ya. Berarti kadang-kadang kalau visual itu lebih nempel di ingatan anak-anak ya. Ya, betul. Lalu, sekali. Apa semua materi bisa dipantomimkan, Pak? Tentu saja tidak. Jadi ada kaidah-kaidah materi yang bisa dipantomimkan. Kalau misalkan muamalah atau bab fikih itu
tentu saja tidak bisa, Mbak Febri. Jadi kalau untuk muamalah atau fikih, ya kita harus praktek, tidak bisa dipantomimkan. Kecuali kalau kita mengambil materi-materi yang sesuai dengan keadaan sosial, seperti kenakalan remaja atau membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Jadi yang lebih ke akhlak, dominannya ke akhlak. Jadi untuk materi, tidak semua materi yang dari agama itu bisa dipantomimkan. Jadi kalau misalkan muamalah fikih kalau dipantomimkan juga ribet. Gerakan apa itu malah jadi lucu, nanti gerakannya kok aneh, malah bingung. Jadi kita juga ambil salah satu tema atau salah satu materi itu yang sederhana. Mungkin yang biasa saya perankan itu misalkan berderma, pantang menyerah. Jadi anak-anak itu bisa expect dari apa yang saya tampilkan itu lebih masuk, seperti itu. Oke, mungkin bisa dicontohkan salah satu tema yang sering paling dibawakan ketika berdakwah melalui seni pantomim ini, Mas Andrian? Ya, terima kasih. Bagus sekali. Jadi yang sering saya bawakan di media dakwah melalui pantomim itu ya tadi, sama seperti tadi, bukan semua materi harus dipantomimkan. Yang sering saya ambil itu ya tema-tema akhlak, sama seperti anak kecanduan HP. Nah, misalkan kecanduan HP sampai lali, sampai lupa sholat, sampai lupa mengaji, sampai lupa ya beribadah. Nah, itu salah satu tema yang sering saya sampaikan. Sama seperti birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Nah, jadi tema-tema yang membangun akhlak dari anak-anak itu sering saya pakai. Kalau kecanduan HP, sekarang tuh zamannya anak-anak pasti bermain HP. Iya, ya kan? Iya, betul sekali. Bermain HP itu sangat mengasihkan. Bermain HP lama sampai lupa waktu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sampai bahkan 5 waktunya lupa, sampai berhari-hari, terus menceritakan dari masa mudanya berfoya-foya, terus lalai dengan waktu, akhirnya sudah tua, terus meninggal. Nah, saya kisahkan juga meninggal terus dalam dirinya itu ingin sekali kembali lagi ke dunia, menggambarkan bagaimana menyesalnya kalau sudah meninggal. Jadi tidak membawa amal, tapi yang dibawa apa? HP. Nah, jadi kan juga berkesan itu. Terus ada suasananya sedih, anak-anak juga ikut terbawa dalam suasana. Karena apa? Menggambarkan penyesalan itu kan juga saya iringi dengan instrumen musik yang sedih, yang melo. Jadi anak-anak itu juga terbawa. Dulunya foya-foya, senang, terus lalai dengan HP-nya itu sampai terbawa meninggal. Juga saya adegan meninggal, terus dia introspeksi, pengen kembali lagi ke dunia supaya bisa memperbaiki dirinya. Seperti itu, Mbak Febri. Mungkin ada batasan syariatnya nggak sih Pak ketika praktek di panggung atau memperagakan pantomimnya itu? Biasanya kan identik dengan baju yang lorek-lorek itu tadi, sama muka make up yang tebal itu. Ya. Jadi untuk kaidah kostum dulu ya ini Mbak Febri. Untuk kaidah di atas panggung tidak ada ketentuan untuk memakai kaos ketat atau yang pakai garis-garis putih. Nah, itu tergantung suasana. Kalau saya pribadi tidak pernah pakai kostum seperti itu, pakai kostum pantomim. Yang jelas kostum ya sesuai, kalau waktu mengajar atau di sekolah itu biasanya pakai batik biasa atau formal biasa seperti itu. Yang jelas untuk kostum saya pribadi tidak menyarankan untuk harus pakai merah, hitam putih atau yang ketat gitu. Jadi senyamannya kita saja, senyamannya
senyamannya kita gerak. Kalau saya geraknya nyaman pakai batik ya pakai batik saja, tidak harus pakai kaos yang ketat. Selagi kita prakteknya itu sesuai atau tidak menyalahi aturan-aturan, sah-sah saja. Termasuk kostum make up. Make up itu tadi juga dibahas, untuk make up tidak harus pakai bedak putih-putih full ya. Kalau saya pribadi juga belum pernah ini kalau pakai make up putih-putih. Jadi juga kalau di make up putih mungkin juga akan menarik bagi penonton atau anak-anak itu khususnya ya. Jadi kalau saya pribadi belum pernah pakai make up putih. Kalau pakai make up putih sah-sah saja, tidak ada larangan. Tapi kalau tidak pakai make up pun juga ya bisa. Yang penting ekspresi wajah kita bisa tersampaikan kepada para penonton atau jamaah, pada khususnya anak-anak. Seperti itu, Bu Febri. Sama seperti ini, misalkan ada tambahan untuk biasanya itu juga saya sediakan musik. Instrumen musik, jadi bisa untuk pembuat, mengiringi ya. betul sekali. Jadi kalau untuk kalangan anak sekolah atau anak TPA itu sudah saya siapkan materinya itu. Mungkin dari cerita prolognya itu sudah saya buat dari rumah. Mungkin sekedar cerita, terus juga saya iringi musik kurang lebih 2-3 menitan. Nah itu saya buat, ada lucunya juga, ada komedinya juga, dan akhirnya endingnya itu juga pasti ada amanat yang bisa disampaikan untuk anak-anak. Seperti itu, Bu Febri. Oh, keren banget. Berarti jadi dapat seninya juga ya, dapat syariatnya juga berarti ya. Betul. Mas, buat teman-teman penyuluh mungkin ada tips yang mau mulai nyoba metode pantomim ini. Kira-kira tipsnya apa, Mas, yang pertama? Ya, bagus. Untuk teman-teman penyuluh yang ingin atau mencoba berdakwah melalui seni pantomim, itu tipsnya yang pertama adalah berani dulu. Jadi tidak mudah untuk menyampaikan dakwah melalui pantomim, itu tidak mudah, harus ada latihan juga. Harus latihan juga. Jadi pantomim itu seperti apa? Ya? Iya, tidak instan. Jadi pantomim itu seperti apa? Kita juga harus tahu gerak teknik tubuhnya bagaimana, ekspresi wajahnya bagaimana. Intinya itu seperti ini, Mbak Febri. Yang saya tekankan di sini, media dakwah di sini itu anak-anak biar tidak jenuh sebetulnya. Media dakwah, sarana dakwah itu kan banyak macamnya. Bisa melalui seni musik, seni wayang, seni dongeng, banyak. Nah kali ini saya mengambil seni pantomim karena masih jarang, mungkin juga belum ada. Nah, ini saya bawa sedikit demi sedikit untuk memperkenalkan pantomim melalui media dakwah. Jadi anak-anak kalau diceramahi melulu, diceramahi terus-menerus, itu akan bosan. Iya, kadang ngantuk, bosan, ngantuk, terus akhirnya tidak memperhatikan. Betul. Ya. Kadang bercanda sendiri, terus jahil sama temannya. Nah, maka daripada itu saya ambil yang seperti menarik perhatian anak-anak gitu, biar fokus lagi materinya apa. Nah, jadi saya mencoba, saya alihkan untuk gerak pantomim. Ternyata anak-anak memperhatikan. Jadi, gerakan apa itu? Lah, anak-anak bisa menebak. Ayo, coba tebak gerakan apa ini. Nah, jadi anak-anak itu fokus. Nanti kalau bisa dapat hadiah lah, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman penyuluh di luar sana untuk mencoba seni pantomim untuk berdakwah, ya tipsnya belajar dulu seni pantomim itu apa, pelatihan teknik gerak tubuhnya seperti apa, dan terutama ekspresi wajahnya juga harus latihan. Harus sesuaikan. Nanti kalau mempraktekkan sedih, ekspresinya juga harus sedih. Iya. Lah kalau mempraktekkan ekspresinya suasana ceritanya sedih, ekspresinya senyum, senang, ceria, nggak masuk. Jadi harus sering latihan. Tipsnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman penyuluh yang di luar sana pengen ada variasi dakwahnya,
bisa mencoba dengan seni pantomim, yaitu tipsnya yaitu tadi berlatih dan berlatih. Seperti Oke. itu Mbak Febri. Coba Mas Hendrian, saya minta contoh satu tema saja untuk pemirsa supaya tahu bagaimana toh, cuplikan sedikit aja untuk pantomimnya itu. Ya. Mungkin- Ini harus beranjak dari tempat duduk ini. Tidak apa-apa. Satu Coba. tema ini. Atau Iya, satu tema aja. satu materi gitu ya. Iya. Monggo. Yang sudah saya pernah sampaikan ke anak-anak gitu ya. Iya, yang pernah Ini, disampaikan. Ya, temanya berderma. 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 Oke. Berderma itu apa toh? Berderma itu memberi manfaat kepada orang lain, memberi sesuatu, baik tenaga, pikiran maupun harta atau benda. Intinya membantu. Nah, berderma itu membantu. Nah, jadi gini, misalkan saya buat cerita ada seorang kakek-kakek gitu ya. Iya. Ini pasti nanti harus praktek loh ini. Tidak apa-apa, ayo dipraktekkan aja. Ya, insya Allah saya praktekkan. Ini alur ceritanya seperti ini. Kalau berderma berarti harus ada contoh memberi sesuatu kepada seseorang atau menolong lah, intinya Iya. menolong. Nah, ini ada contoh seorang kakek yang melintas di jalan raya. Seorang kakek tersebut juga merasa kelaparan. Nah, nanti tiba-tiba ada seorang anak datang dan memberikan uang, selembar uang, misalkan seperti itu ya Bu Febi. Iya. Ini cuma Ilustrasinya iya, aja ilustrasi dulu. saja ya. Mudah-mudahan tersampaikan. Ini saya praktek berdiri ini. Iya, coba dipraktekkan Pak biar tahu. Ini seru sekali ini kalau Ini dipraktekkan. harus berdiri ini. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Oke. Ini contoh kakek, misalkan kakeknya lapar. Nah, ini ganti peran lagi. Ganti peran Oh ya. seorang anak. Misalkan dari sini anaknya. Nah, jalan dari sini. Misalkan jalan seperti ini. Nah, melihat melihat seorang kakek tersebut. Iya. Kok merasa kasihan. Nah, terbesit dalam pikirannya. Ada uang di dalam satunya. Kita kasihkan kepada kakek Kakeknya tadi ya. seperti ini. Nanti diajak kita tolong lewat jalan raya. Membantu ya, menyeberangkan ya, membantu menyeberangkan berarti ya di cerita itu. Ya, betul sekali. Oke. Menarik sekali topik kita kali ini. Nah, itu tadi contoh sederhana saja. Biasanya kalau full, ini kan ya ruangannya terbatas. Itu kalau full saya kasih instrumen musik Mbak Febri. Jadi kalau di halaman sekolah, biasanya kalau di halaman sekolah itu kan luas. Saya ceritakan betul kalau misalkan ada anak-anak yang naik sepeda, ya naik sepeda gitu. Ada lucunya juga, misalkan naik sepeda terjatuh, nah, jatuh beneran, nah, nanti anak-anak pasti ketawa. Nah, terus selesai dari cerita itu saya kasih tebak-tebakan. Ayo, tadi bercerita tentang apa? Seperti itu. Misalkan ada anak yang bisa menjawab secara detail, oh ini berarti memperhatikan betul. Itu saya kasih hadiah. Seperti itu Mbak Febri. Jadi mohon maaf kalau tadi hanya sebatas sedikit cuplikan cerita pantomim. Iya, jadi kalau kita melihat pantomim itu harus fokus ya berarti ya Mas Hendrian. Harus fokus. Iya, betul. Karena kita yang melihat tuh berpikir kan nggak ada suaranya, Iya, hanya betul. gerakan tubuhnya Iya, aja. betul sekali. Kalau kita menampilkan gerakan yang sesuai atau gerakan yang pas, itu pasti anak-anak memperhatikan, betul. Tidak dikasih kode, ayo anak-anak perhatikan ke depan, ayo anak-anak. Tidak. Kalau kita jalan terus jalannya unik terus jatuh, itu pasti anak-anak, tiba kayak ternyata lah, pasti ada terbesit penasaran, kenapa tuh itu, kenapa? Iya. Lah akhirnya tidak ada perintah untuk ayo menghadap ke depan semua, ayo menghadap ke depan semua. Kita sudah melakukan
suara yang lantang, capek, terus akhirnya anak-anak juga bosen. Ya sekali cuma menghadap ke depan paling ya sebentar, terus guyon lagi, bercanda lagi. Jadi seperti itu. Kalau kita kasih gerakan yang slow, misalkan slow motion, ada teknik-teknik gerakan slow motion, itu kasih gerakan slow motion, terus jalan. Apa itu kayak ambil kursi, imajinasi, kursi imajinasi, makan. Anak-anak itu pasti akan memperhatikan kita, walaupun tanpa kita harus menyuruh mereka untuk memperhatikan kita. Ya, betul sekali. Jadi karena ada iringan musiknya itu juga tadi yang menarik betul. Untuk ada bagi anak-anak. Ya, kan? Betul sekali. Jadi intinya tidak anak-anak itu tidak bosan atau jamaah itu tidak bosan seperti itu. Ya. Oke. Berarti harus membutuhkan tempat yang lumayan luas juga ya. Kalau tempatnya sempit buat dakwah pantomim juga kurang ya Mas ya. Ya, intinya bisa tersampaikan. Yang jelas tema yang dibawakan itu sesuai dengan karakter gerakan dan ekspresi wajah. Seperti itu Mbak Febri. Oke, menarik sekali topik kita hari ini. Sebenarnya saya ingin menggali lebih dalam tentang penyuluhan seni pantomim ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement untuk pemirsa, Mas Andrian. Ya, terima kasih Mbak Febri atas waktunya. Untuk statement akhir, berdakwah tidak harus melalui ceramah secara beruntun, secara terus-menerus, tetapi berdakwah bisa melalui seni pantomim. Jadi tidak harus melulu berceramah pakai suara yang lantang, yang terus menerus, yang membosankan. Nah, intinya di media dakwah melalui seni pantomim itu juga bisa dilaksanakan, bisa diterapkan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Andrian sudah berkenan hadir di studio ini dan memberikan insting baru, tentu sangat bermanfaat untuk pemirsa podcast Kemenak Magetan ya. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Febri. Para pemirsa podcast Kemenak Magetan, tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Saya sebagai host, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.